Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap santri-santri kelas 2 MI Qudsiah yang kami hormati, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Rajab, yakni salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam bulan ini mungkin teman-teman santri-santri semua ada yang keluarganya yang berpuasa sunnah dan ada yang belum. Maka meskipun anak-anak belum bisa puasa, setidaknya kalau bisa, mungkin kalau tanggal 1 sampai 10 bulan Rajab baca lafaz Subhanallahil Hayyil Qayyum. Tadi malam Pak Abab sudah nge-share di grup, bacanya 100 kali sambil santri-santri baca Subhanallahil Hayyil Qayyum. Boleh ketika setelah sholat 20 kali Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum. Boleh nanti jika santri-santri sedang senggang baca itu boleh. Setidaknya kita menambah ibadah kita di bulan Rajab. Hari ini pelajaran tematiknya kita belajar tentang aturan yang berlaku di sekolah. Bisa dibuka LKS-nya halaman 32. Di sana ada gambar santri yang datang terlambat masuk sekolah. Coba di grup sudah saya kirim juga, LKS-nya bisa dibuka juga. Lalu ada Pak Guru menegurnya. Gambarnya bisa dilihat dan itu menunjukkan bahwa ketika Pak Guru melihat tersebut, ekspresi Pak Guru yang digambar tersebut terlihat marah. Dan itulah salah satu aturan sekolah, bahwa di sekolah aturannya yakni datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Hal tersebut dilakukan agar apa? Agar di sekolah tercapai dan tercipta kenyamanan dan ketertiban. Kalau tiba-tiba sedang menerangkan, Pak Guru menerangkan tentang bahasa Inggris atau tentang bahasa Indonesia, kok ada murid baru datang, maka terkadang fokusnya agak berubah, fokusnya agak buyar, sehingga dari sekolah mempunyai aturan datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Itu salah satu contoh aturan di sekolah. Sebetulnya banyak sekali. Biasanya kalau santri-santri diajar Pak Abab di sekolah, Pak Abab memberi masukan, setiap santri yang telat harus berdoa terlebih dahulu. Dan jika ada santri yang belum sholat, maka sholat terlebih dahulu. Karena apa? Karena sholat itu harus dibiasakan sedini mungkin. Mungkin di LKS ini tidak tertulis sholat 5 waktu termasuk aturannya. Akan tapi sholat itu kegiatan pribadi kita. Sejak umur 7 tahun kita harus terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Dan di antara aturan sekolah yang ada di LKS ini, kita bisa buka halaman 33. Apa saja Pak aturannya? Berikut beberapa contoh aturan yang berlaku di sekolah. 1. Datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Kalau kita biasanya masuk jam 7 tapi sekarang online, maka peraturan ini sementara belum dilakukan. Semoga saja kita segera bisa masuk seperti biasanya dulu dan kita semua tetap terjaga kesehatan dan keselamatan kita beserta keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Kalau di Qudsiah Sabtu Ahad pakai apa? Pakai baju batik bawahan putih. Senin Selasa pakai baju atasan putih bawahan biru. Lalu hari Rabu pakai baju pramuka. Kamis, kalau seandainya tidak ada pelajaran olahraga, maka bajunya baju putih sarung batik
siang. Tapi kadang jika ada jadwalnya kok kebetulan Kamis itu ialah jadwal olahraga, maka pakai baju olahraga. Kalau dulu tahun kemarin setiap hari Kamis kebetulan pelajarnya olahraga, jadinya bajunya olahraga. Terkadang tetap pakai baju putih bawahan batik. Ini dibawa. Selanjutnya yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan baik. Kemarin ketika kita sudah pernah tatap muka beberapa kali, beberapa bulan, ketika pelajaran sekolah ternyata ada anak yang masih main saja di kelas, ada yang main dengan teman-temannya, ada yang main tapi tidak fokus pada pelajaran, ada yang kurang perhatian, bahkan ada yang lari-lari sampai ke mana-mana. Itu merupakan salah satu pelanggaran di aturan sekolah. Yang keempat, mengerjakan tugas sekolah. Di sini kita mungkin selama daring ini banyak tugas, hampir setiap hari ada tugas. Kenapa ada tugas? Karena pengalaman dari guru-guru dan juga wali santri setelah kami tanyai, banyak anak-anak yang belajar itu ketika ada tugas saja. Benar apa tidak? Kalau tidak ada tugas katanya tidak mau belajar sendiri. Padahal justru ketika liburan ini itu ya kesempatan yang bagus untuk banyak membaca. Pak Guru ketika dulu masih di Kutsiah itu ketika waktu liburan atau liburan sering baca buku. Bahkan Pak Guru dulu senang baca buku yang berkaitan dengan buku-buku sejarah Nabi. Contohnya Pak Guru beli komik yang harga 1000-an, sejarah Nabi Adam. Lalu setelah hatam sejarah Nabi Idris, setelah itu Nabi Nuh. Itu ketika waktu-waktu senggang Pak Abab di rumah. Sehingga ketika Pak Abab sudah dewasa, alhamdulillah sebagian besar cerita Nabi hafal. Mungkin setelah Nabi selesai, Pak Abab ganti beli buku tentang sejarah sahabat. Nah ini kan santri-santri sudah banyak buku LKS-nya, banyak bacaannya, banyak gambarnya. Itu bisa dimanfaatkan untuk membaca. Jadi tidak hanya belajar ketika ada tugas sekolah, ketika senggang dibaca sebentar, kalau ada tugas dikerjakan, kalau enggak dikerjakan sendiri sebelumnya. Jadi tiba-tiba Pak Guru ada tugas, anak-anak malah sudah selesai, bisa baca buku yang lain. Jangan terlalu banyak main game online, apalagi YouTubean terus, melihatnya YouTube yang kurang mendidik sehingga kuota boros, lalu mata kurang bagus kalau sering-sering lihat YouTube dengan jarak yang dekat. Yang kelima, yakni menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dulu kalau kita masih sekolah aktif biasanya ada jadwal piket sekolah. Itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, caranya gimana? Dengan melakukan piket. Kalau Pak Albab dulu di waktu yang dulu, kalau ada santri kelas 2C yang membuang sampah tidak pada tempatnya, atau minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, makan pakai tangan kiri, maka Pak Albab hukum membaca istighfar 33 kali. Itu karena apa? Karena selain kita melatih menjaga kebersihan, melatih kesopanan, kita juga tetap melatih membiasakan zikir pada anak-anak. Yang keenam, menjaga kerukunan. Nah ini yang penting. Kalau anak-anak berkelahi dengan temannya, maka ada hukumannya. Hukumannya apa Pak? Kalau sampai berkelahi, sampai Pak ada hukum istighfar 100, 500, bahkan 1000 kali. Selain itu kalau berkelahinya kok parah, maka dihukum di kantor berdiri sampai pulang sekolah. Nanti disampaikan pada Bapak Ibu wali santri. Maka dari itu jangan sampai kita bertengkar, berkelahi dengan teman-teman kita, karena itu yang pertama dosa, yang kedua membahayakan pada temannya. Itu yang ke 6. Lalu ada juga aturan saat berolahraga. Olahraga, kalau jadwal olahraga biasanya Pak Ulin yang mengajar. Itu aturannya pakai pakaian olahraga. Lalu mengikuti petunjuk guru, melakukan pemanasan, lalu pendinginan, lalu gerakan olahraga, dan tidak bercanda saat melakukan olahraga. Kalau sementara kita kok belum
bisa tatap muka untuk olahraga, setidaknya kita olahraga sendiri, minimal di rumah menggerak-gerakkan tangannya, kakinya, kepalanya, walau sebentar. Karena olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan. Lalu contoh tata tertib di sekolah ini hampir sama dengan tadi, akan tapi perbedaannya sedikit. Yang pertama saya bacakan halaman 35, datang ke sekolah sebelum bel masuk. Seperti tadi, mengikuti pelajaran dengan baik, lalu menjaga kebersihan kelas, lalu masuk kelas dengan tertib, tidak berguduk bareng-bareng, lalu memakai seragam sekolah dengan rapi. 6. Menghormati sesama teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Kalau sekarang mungkin sebagian guru ada yang ketika salaman tidak mau. Itu tidak, bukannya Pak Guru tidak senang dengan santri-santri, akan tapi karena untuk menjaga kesehatan. Sementara pemerintah Republik Indonesia menyampaikan bahwa di antara salah satu penyebaran virus COVID-19 ialah dengan berjabat tangan, karena kita tidak tahu tangan kita habis terkena apa atau habis bersin terus salaman. Karena itu ada guru yang tidak mau bersalaman dan ada guru yang mau bersalaman. Semua itu sama benarnya. Yang mau bersalaman tujuannya mendidik, yang tidak mau bersalaman itu tujuannya menjaga kesehatan dan keselamatan. Tapi kalau nanti sudah corona sudah hilang, ketemu Pak Guru, salaman, dicium tangannya, dan tetap sopan sama Bapak Guru dan sama temannya, terlebih sama orang tua. Lalu meminta izin apabila tidak masuk. Jika tidak masuk, izin Pak, maaf saya ada uzur kebanjiran Pak, rumah saya undaan, boleh. Lalu Pak saya izin rumah saya kebanjiran, boleh. Yang penting ada izinnya. Termasuk yang ke-8, meminta izin saat ingin meninggalkan kelas. Pak izin Pak mau kamar mandi. Itu sebagian contoh tata tertib di sekolah. Hari ini santri-santri cukup mendengarkan saja, menyimak videonya. Untuk tugasnya, untuk PKN tidak ada. Demikian dari kami Pak Abab, tetap semangat belajar di rumah, rajin-rajinlah membaca, karena membaca ialah jendela ilmu kita untuk menggapai masa depan kita. Dari Pak Abab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.